Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Inengah Kertabesung, kembali menyajikan kuliah online pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Udayana. Adapun topik yang kami angkat yaitu tentang kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, berbicara masalah kependudukan dan lingkungan hidup, ada dua masalah besar yang terjadi, yaitu adanya penduduk dan lingkungan hidup. Jadi, antara penduduk dan lingkungan itu berbeda. Namun, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Penduduk itu memerlukan lingkungan untuk hidup, sedangkan lingkungan itu memerlukan penduduk untuk pengelolaannya. Nah, kependudukan itu sendiri semakin hari semakin meningkat. Jadi semakin hari semakin meningkat. Dengan demikian, penduduk itu akan semakin bertambah dan semakin padat. Nah, kepadatan penduduk itu sendiri paling banyak disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tidak terkendali. Di pihak lain, dunia itu cenderung tetap, bahkan menurun. Menurunnya itu mungkin karena abrasi, ataukah karena penggunaan-penggunaan untuk sarana dan prasarana. Dengan demikian, lingkungan untuk tempat tinggal itu akan berkurang. Ataukah mungkin lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan itu akan berkurang. Nah, kependudukan yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi tentu akan menimbulkan dampak pada lingkungan. Jadi ini bersifat timbal balik. Kependudukan dengan lingkungan itu bersifat timbal balik dan saling ketergantungan. Sedangkan kependudukan sendiri, karena tingkat kelahiran yang tinggi, tentu kebutuhan hidupnya juga akan tinggi. Nah, kebutuhan hidup itu tentu kita hidup itu semuanya itu bersumber dari alam. Semuanya bersumber dari lingkungan. Nah, tingginya kebutuhan hidup tentu akan mempengaruhi kualitas lingkungan itu sendiri. Seperti kebutuhan akan pangan, ataukah kebutuhan primer, ataukah kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Nah, dengan demikian akan semua kebutuhan itu berasal dari lingkungan. Nah, dengan demikian akan berpengaruhlah terhadap lingkungan, akan menimbulkan kerusakan hutan akibat perampasan hutan yang terus-menerus, di samping untuk tempat tinggal juga untuk mata pencarian. Misalnya di daerah Sumatera maupun Kalimantan yang terkenal dengan hutannya yang lebat, lambat laun akan habis. Itu dipergunakan untuk lahan pertanian, ataukah lahan perkebunan, ataukah untuk tempat tinggal. Nah, dengan demikian timbullah kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan itu kalau itu secara menyeluruh tentu akan berdampak kepada pemanasan global. Karena hutan sendiri itu memberikan kesejukan kepada kita, memberikan oksigen kepada kita, sehingga kita itu merasa lebih nyaman. Nah, dengan adanya perampasan hutan tentu akan menimbulkan pemanasan global secara menyeluruh di dunia. Begitu juga dampaknya terhadap lapisan ozon semakin menipis. Nah, jika lahan-lahan hutan itu terus-menerus berkurang, maka kemampuan tanah dalam menyerap air itu akan semakin berkurang. Jadi, pepohonan itu berfungsi untuk menahan tanah, menguatkan tanah. Kalau pohonnya sudah habis, maka hujan sedikit akan menimbulkan banjir. Maka akan menimbulkan longsor. Beberapa tempat sering dilaporkan banjir dan sering dilaporkan longsor akibat terjadi penggundulan hutan. Nah, di samping itu, dampak yang lain dari kebutuhan hidup yang meningkat, dampak lain dari kepadatan
penduduk yang meningkat tentu akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kependudukan semakin hari penduduk dunia itu semakin meningkat. Bahkan dalam 1 minggu ditenggarai bahwa ada penambahan jumlah penduduk yang lahir itu sekitar 1 juta per minggu. Dengan demikian per minggu penduduk dunia bertambah 1 juta. Nah, penduduk itu sendiri merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Nah, di dalam penduduk ini, dalam ruang tertentu, maka jika ada peningkatan jumlah penduduk, tentu akan menimbulkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Dengan demikian, adanya kepadatan penduduk yang terus-menerus, nah sebenarnya beberapa ahli, beberapa pemerintahan di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia sudah memikirkan bagaimana mengendalikan jumlah penduduk, bagaimana adanya kepadatan penduduk sehingga tidak mengganggu lingkungan. Ini sudah dimulai sejak setelah Perang Dunia Kedua. Itu sudah muncul ide-ide untuk meningkatkan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kepadatan penduduk. Jadi artinya kepadatan penduduk itu tanpa mengurangi kualitas lingkungan. Berbagai kegiatan telah dilakukan, ada berupa konferensi yang di Roma tahun 94 yang membahas tentang kependudukan, kepadatan penduduk. Begitu juga resolusi hak asasi manusia tahun 1968 juga membahas tentang kepadatan penduduk. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena dampak yang ditimbulkan itu dampak yang sangat luas. Nah, sebagai catatan, fakta menunjukkan bahwa penduduk dunia semakin hari semakin meningkat. Ini bisa dilihat dari data bahwa tahun 1997, penduduk dunia itu sekitar 5,8 miliar. Kemudian setahun berikutnya itu bertambah menjadi 5,9 miliar lebih. Di tahun 2000 bertambah lagi menjadi 6 miliar lebih. Dan tahun 2001 itu 6,137 miliar. Jadi meningkat terus dari tahun ke tahun. Sehingga dilihat dari grafik ini terjadi peningkatan, bahkan di tahun 2021 penduduk dunia sudah sekitar 7 miliar 837 juta orang. Jadi meningkat setiap hari. Nah, kemudian populasi di mana yang terbanyak? Populasi penduduk dunia yang terbanyak terkonsentrasi di Asia, khususnya Cina dan India, menempati peringkat 1 dan 2 di dunia sebagai jumlah penduduk yang terbanyak. Kemudian berikutnya baru Amerika dan Indonesia. Indonesia juga menyumbang sebagai jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Nah, sebaran yang lain seperti Eropa itu menempati peringkat kedua, yaitu sebesar 17,4%, sedangkan yang Asia itu 59% lebih. Sedangkan Afrika penduduknya lebih jarang, yaitu sekitar 9,5 miliar atau 747 juta. Amerika Selatan dan Karibia lebih jarang lagi, yaitu 8,38%. Amerika Utara 4,7%, dan yang paling jarang penduduknya itu adalah Australia dan Oseania. Ini yang paling jarang penduduknya di antara tempat-tempat yang lain atau negara-negara yang lain. Jadi Australia dan Oseania itu menduduki peringkat terakhir sebagai penduduk terjarang, yaitu sebanyak 43 juta lebih, atau sekitar 0,55%. Nah, tentu dengan kepadatan yang tinggi ini umumnya terkonsentrasi di negara-negara berkembang.
peningkatan jumlah penduduk, peningkatan tingkat kelahiran itu terjadi di daerah-daerah berkembang. Sedangkan di daerah-daerah di negara-negara yang maju, peningkatan jumlah penduduknya terkendali, bahkan ada mencapai 0 ataukah minus. Jadi peningkatan 0 itu berarti tidak ada peningkatan jumlah angka kelahiran dan kematian sama. Sedangkan beberapa negara yang maju seperti Singapura, kemudian Jepang, Korea, Jerman, bahkan Cina, itu peningkatan jumlah penduduknya cenderung negatif. Jadi orang sungkan untuk menambah keluarga karena melalui proses hamil sampai kelahiran sampai membesarkan anak itu dianggap sebagai beban. Dengan demikian masyarakat mungkin di Singapura, kemudian di Jepang cenderung menunda kelahiran bayi. Dan ini juga dampaknya kurang bagus bagi suatu negara. Walaupun dari keseluruhan di dunia itu sangat menguntungkan karena kepadatan penduduk tidak meningkat secara nyata. Nah, di negara-negara berkembang yang pertambahan penduduknya itu meningkat, tentu kebutuhannya juga akan meningkat. Kebutuhan untuk hidup, baik untuk kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Nah, kebutuhan hidup itu harus disuplai oleh lingkungan, oleh alam. Nah, kalau nanti tidak mencukupi, tentu akan menimbulkan kelaparan, kemiskinan, dan wabah penyakit. Nah, ini kalau kepadatan yang cukup tinggi, tentu wabah penyakit akan mudah menyebar di suatu wilayah tertentu yang kepadatannya tinggi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai agama, berbagai pulau, tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Ya mungkin dalam suku tertentu, budaya tertentu, ataukah agama tertentu, itu tidak membenarkan membatasi angka kelahiran. Dan mungkin ada anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki, ataukah anak itu titipan Tuhan yang harus dipelihara. Dengan demikian, tingkat kelahirannya tidak terkendali. Walaupun program keluarga berencana sudah dicanangkan dari dulu, namun demikian belum sepenuhnya bisa menekan tingkat kepadatan penduduk atau tingkat kelahiran. Belum sepenuhnya bisa. Di beberapa tempat sudah bisa, namun di tempat-tempat tertentu masih tetap tinggi. Karena ini adanya suku, budaya, agama yang berbeda-beda, begitu juga dengan adanya pulau-pulau yang berbeda. Tentu akan sulit menekan angka kelahiran. Dengan demikian, dengan sulitnya menekan angka kelahiran, tentu penduduknya semakin hari semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, peningkatan ini tentu akan menimbulkan masalah tersendiri. Nah, di samping itu, di Indonesia, peningkatan penduduknya atau kepadatan penduduknya tidak sama. Satu wilayah dengan wilayah yang lain tidak sama. Kepadatan biasanya tinggi di daerah atau di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan di luar itu masih kepadatannya rendah atau lebih rendah dari Jawa dan Bali. Dan di Jawa pun paling banyak terkonsentrasi di Jakarta. Kemudian di samping juga tingginya sebaran penduduk di Indonesia ataukah tingginya populasi penduduk di Indonesia, juga kualitas sumber daya dari orang-orang di Indonesia itu masih belum mumpuni, masih sangat rendah sumber dayanya.
Nah, dengan adanya tingginya kepadatan penduduk, maka akan menimbulkan perpindahan penduduk. Itu hal yang wajar. Nah, perpindahan penduduk itu bisa karena migrasi, itu keluar negeri mencari kehidupan yang baru, mencari kesempatan yang lebih baik, ataukah mungkin karena pekerjaan, ataukah mungkin orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, baik karena masalah pekerjaan yang ditugaskan, ataukah mungkin kesempatan bekerja di Indonesia itu bagi orang-orang tertentu masih sangat terbuka. Sehingga dia melakukan migrasi ke Indonesia, atau istilahnya itu imigrasi. Jadi masuk ke Indonesia itu imigrasi, sedangkan yang keluar Indonesia dikenal dengan nama emigrasi. Nah, karena sebaran penduduk yang tidak merata, itu sudah dari dulu didengung-dengungkan ada program dari pemerintah yaitu transmigrasi. Program ini memang didanai, awal-awalnya itu didanai dan didorong sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi penduduk di Jawa dan Bali itu dikirim ke Sumatera, dikirim ke Sulawesi, dikirim ke Kalimantan, agar persebaran penduduknya merata. Karena penduduk di Jawa dan Bali yang sangat tinggi tentu menimbulkan dampak lingkungan yang tidak baik. Maka dilakukan program pemerintah transmigrasi. Walaupun program transmigrasi saat ini sudah tidak ada, karena lebih cenderung dilakukan secara mandiri atau transmigrasi mandiri. Namun manfaat yang bagus bisa diambil dari transmigrasi adalah penyebaran penduduk yang lebih merata, sehingga kualitas hidup setelah transmigrasi diharapkan menjadi lebih baik. Nah, perpindahan penduduk juga karena adanya urbanisasi. Di desa mungkin sulit mencari kehidupan, sulit mencari pendapatan, sulit mencari pekerjaan, maka berbondong-bondong ke kota. Ini pada saat mudik, pulang satu, kemudian pada baliknya nambah tenaga lagi dua. Itu urbanisasi. Karena kesempatan untuk mendapat pekerjaan, kesempatan untuk mendapat kehidupan yang layak, itu biasanya dicari orang, sehingga orang berbondong-bondong untuk pergi ke kota mengadu nasib. Itu urbanisasi. Sedangkan ada juga perpindahan penduduk dari kota ke desa yang dikenal dengan ruralisasi. Baik karena tugas, mungkin ditugaskan ke desa sehingga kerasan tinggal di desa secara menetap, ataukah juga ingin mencari kenyamanan hidup di desa, sehingga memilih ruralisasi. Di samping itu, perpindahan penduduk juga ada dengan istilah komuter. Jadi, mungkin paginya berangkat, pergi untuk bekerja di daerah lain, kemudian sorenya balik lagi ke asalnya. Misalnya, karena satu pekerjaan, dari Bogor pagi-pagi berangkat ke Jakarta, kemudian sore hari balik lagi ke Bogor. Nah, itu dikenal dengan istilah komuter. Nah, bagaimana pengaruhnya jika kepadatan penduduk yang tinggi terhadap lingkungan yang ada? Nah, kepadatan penduduk yang tinggi tentu menimbulkan kebutuhan akan bahan pangan semakin tinggi. Jadi, kebutuhan yang utama adalah makan. Makan itu berasal dari alam. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka kebutuhan akan makan itu semakin tinggi. Kemudian di samping itu, kebutuhan untuk tempat tinggal juga akan semakin meningkat. Sedangkan dunia atau bumi ini cenderung tetap, sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah. Maka kelamaan maka penduduk bumi akan semakin padat karena tidak ada pertambahan lahan, yang ada pengurangan. Kemudian di samping itu juga kebutuhan akan sandang. Sandang juga berasal dari alam, juga berasal dari lingkungan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya
pakaian yang terbuat dari wool. Wool itu berasal dari bulu domba. Nah, domba itu perlu lahan yang luas untuk mencari makan. Nah, itu secara tidak langsung, maka kebutuhan sandang ini juga meningkat. Secara langsung misalnya, kita perlu pakaian yang dari kapas. Kapas itu berasal dari lingkungan untuk tumbuh. Kalau nanti lahannya habis, tentu kapas lama-lama akan semakin susah didapat. Kemudian sarana prasarana. Semakin padat orang, maka memerlukan sarana prasarana semakin meningkat. Jalan raya diperlukan, mobil diperlukan, motor diperlukan. Kalau dulu misalnya kita jalan kaki, terbiasa dengan jalan kaki ataukah naik kuda, itu seolah-olah alami sekali. Nah, namun sekarang jalan 1 kilometer itu sudah terasa capek. Pakai motor, pakai mobil. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, tingginya kenaikan jumlah penduduk tentu akan berdampak pada lahan yang tersedia. Nah, sedangkan lahan semakin hari semakin berkurang akibat dimanfaatkan untuk kebutuhan umat manusia. Maka terjadilah pembabatan hutan atau perambasan hutan, dipakai untuk mata pencarian, mungkin menanam kelapa, menanam karet, dan lain sebagainya, kopi, dan lain sebagainya, ataukah juga dipakai untuk perumahan. Nah, kepadatan sendiri juga akan berpengaruh terhadap aliran sungai, sehingga aliran sungai menjadi terganggu. Biasanya cenderung terjadi penyempitan karena sempadan-sempadan sungai itu dimanfaatkan untuk tempat tinggal, bahkan menggerogoti sungai itu sendiri sehingga menyempit. Dengan demikian, daerah aliran sungai akan menjadi terganggu. Di samping itu juga akan terjadi tempat-tempat yang kumuh karena padatnya penduduk. Itu bisa dilihat di Jakarta, banyak sekali tempat-tempat kumuh. Dampak yang lain, pengaruh yang lain adalah ruang terbuka berkurang. Kalau dulu mungkin di Denpasar masih banyak ruang terbuka, masih banyak sawah, masih banyak tegalan, pohon-pohon kelapa. Itu sangat banyak, namun sekarang nyaris tidak ada. Walaupun ada, masih di daerah pinggiran Denpasar, dan lambat laun akan semakin berkurang. Lahan pertanian juga akan berkurang, karena sekarang itu bertani juga dianggap tidak mampu menopang untuk kehidupannya. Maka dibangunlah ruko, dibangunlah gedung-gedung untuk dikontrakkan, ataukah lahannya dijual untuk perumahan. Nah, dengan demikian pengaruhnya terhadap lingkungan juga akan besar. Nah, kepadatan sendiri juga berdampak atau berpengaruh terhadap pencemaran terhadap lingkungan. Baik karena pencemaran udara, ataukah air, ataukah tanah, maupun pencemaran terhadap suara. Nah, dampak dari kepadatan penduduk sendiri, maka sungai tercemar. Sungai tercemar karena banyaknya plastik, ataukah mungkin orang-orang membuang sampah ke sungai, ataukah membuang limbah ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Sungai tercemar juga berdampak terhadap kehidupan di sungai itu sendiri. Ikan tidak ada, kemudian biota-biota yang ada di sungai juga akan terpengaruh. Kemudian hutan juga kena dampaknya. Makin hari semakin berkurang luas hutannya. Begitu juga curah hujan tidak mampu bersahabat. Hujan sedikit menyebabkan air tergenang, menyebabkan banjir, ataukah mungkin menyebabkan tanah longsor karena hutannya sudah berkurang. Sehingga
air itu langsung masuk ke saluran-saluran, tidak mampu meresap lagi. Nah, di samping itu juga terjadi abrasi. Karang-karang laut diambil, penggunaan bom, atau kan bahan peledak, tentu akan menghancurkan lingkungan yang ada di laut. Kerusakan lingkungan laut tentu akan berdampak lebih luas. Salah satunya bisa berdampak terhadap abrasi dan kehidupan biota laut. Kemudian ada pencemaran udara. Jadi sarana-sarana yang kita miliki akan cenderung untuk menimbulkan pencemaran, baik air, udara, tanah, maupun suara. Banyaknya pabrik tentu akan menyebabkan kualitas udara semakin menurun. Nah, dengan demikian adanya pencemaran-pencemaran tentu keanekaragaman hayati juga akan terganggu. Beberapa hewan maupun tumbuhan yang sensitif terhadap pencemaran itu tentu akan mati. Begitu juga adanya pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida untuk melawan hama. Jadi lakukan penyemprotan dengan pestisida yang berlebihan tentu akan berdampak terhadap pencemaran tanah dan kesuburan tanah. Nah, yang terakhir adalah sampah. Nah, sampah ini sangat mengganggu. Tidak hanya di sungai ataukah di darat, sampai di laut pun itu banyak sampah. Banyak sampah-sampah plastik yang sekarang didengari ada mencemari lautan di Indonesia, sehingga ikan-ikan itu menjadi terganggu, ada yang punah nanti kalau pencemaran terlalu tinggi. Kemudian dengan demikian akan menimbulkan kerusakan ekosistem laut karena banyaknya sampah, banyak sampah plastik, kemudian pabrik-pabrik membuang limbah langsung ke laut tanpa melakukan cara-cara pembersihan pencemaran itu, langsung dibuang, tentu akan merusak ekosistem laut. Nah, hal ini tentu akan berdampak global. Nah, pencemaran yang lain dari dampak kepadatan penduduk adalah pencemaran suara. Cenderung bising, akibat banyaknya mobil, banyaknya motor yang lewat, sehingga banyaknya pabrik, sehingga akan mengganggu suara, pencemaran suara. Nah, dengan demikian perlu upaya-upaya untuk pelestarian alam ke depannya. Nah, pelestarian alam ini tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah atau oleh sekelompok orang, tapi harus dimulai secara individu. Masing-masing individu harus berusaha untuk melestarikan alam. Kenapa? Karena masing-masing individu membutuhkan alam yang harmonis, yang lestari. Nah, dengan demikian setiap individu harus punya prinsip sikap hormat terhadap alam, menghormati alam, jadi tidak usah mengganggu. Kemudian punya prinsip tanggung jawab. Misalnya ada yang kritis, lakukan reboisasi, ada penanaman ulang. Misalnya kalau kita menebang pohon diganti dengan menanam pohon yang lebih banyak. Kemudian ada kepedulian terhadap alam. Jadi lingkungan yang mungkin kurang bagus dilihat kita tata sehingga menjadi harmoni. Kemudian lakukan pola hidup sederhana. Nah, ini kan dimulai dari individu. Walaupun mungkin kalau kita sehari-hari berkecukupan sehingga kita mampu bayar air yang berapapun kita butuhkan, kita mampu bayar, maka kita seenaknya untuk menggunakan air. Nah, itu bukan pola hidup sederhana, tapi berlebihan. Konotasinya apa? Ya tentu nanti alam harus menyediakan air yang banyak. Maka kerusakan itu pasti akan terjadi karena kita terlalu banyak menggunakan
air dari alam. Nah, dengan demikian, dalam pelestarian alam itu sangat tergantung dari cara pandang dari diri kita terhadap alam. Ada yang cara pandangnya yang ekosentris, yaitu merasakan bahwa kedudukan manusia itu sebagai jejaring dari kehidupan. Jadi ada timbal balik kalau jejaring. Jadi kalau alam terganggu, kita pun akan terganggu. Maka berusahalah untuk memelihara alam dengan baik, menghormati alam dengan baik, peduli terhadap alam. Nah, itu juga ada yang di pihak lain juga ada yang bercara pandang seperti antroposentris. Ya, alam sudah menyediakan apa yang kita butuhkan, maka kita wajar untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi alam digunakan sepenuhnya untuk kepentingan kita. Tidak peduli apakah nanti suatu saat akan habis, atau apakah suatu saat akan rusak. Yang penting sekarang ada, pergunakan. Nah, itulah cara pandang secara antroposentris. Nah, apa usaha yang perlu dilakukan demi kelestarian alam? Jadi, lakukan rehabilitasi dan reklamasi pada lahan-lahan yang kritis. Misalnya dengan cara penghijauan atau reboisasi. Jadi, ada yang lahan yang kritis, ada lahan-lahan yang gundul, kita lakukan penanaman, penghijauan. Begitu juga kalau ada pantai, juga lakukan reboisasi dengan menanam pohon bakau. Itu sangat penting, bakau itu. Di samping sebagai paru-paru minyak kota, juga bakau itu jika suatu saat terjadi tsunami, maka yang menjadi penghalang utama atau penyelamat utama itu adalah pohon bakau. Karena dengan adanya pohon bakau lah, gerakan arus tsunami bisa dikurangi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mencegah adanya ladang berpindah. Nah, ini tentu pada daerah-daerah tertentu yang lahannya masih banyak. Jadi lakukan pembabatan hutan, kemudian lakukan bercocok tanam. Kemudian kalau sudah tidak menghasilkan atau kurang subur, pindah lagi ke lahan yang lain. Lama-lama lahan itu, hutan-hutan itu akan habis dan menjadi gundul. Dan itu tidak baik. Dengan demikian, cegahlah ladang berpindah. Jadi lakukan pengolahan tanaman secara bagus sehingga tidak perlu harus berpindah-pindah. Kemudian lakukan program kali bersih. Beberapa wilayah sudah menerapkan ini seperti Kota Denpasar. Daerah aliran sungai sudah bersih, sudah asri sehingga enak dipandang. Itu menyejukkan. Itu juga akan menimbulkan rasa sehat di kita. Kalau kalinya bersih. Kalau kalinya bersih bisa kita manfaatkan nanti untuk taman rekreasi ataukah mungkin sumber air minum yang lebih baik. Kemudian lakukan program pengendalian intrusi air. Jadi dengan menyediakan lahan-lahan yang terbuka yang cukup sehingga air itu bisa masuk ke dalam tanah, air hujan. Dengan air hujan masuk ke dalam tanah, otomatis menghalangi air laut masuk ke daratan atau merembes ke daratan. Karena di daratan sudah ada air hujan. Tapi begitu banyaknya nanti bangunan-bangunan yang berbeton, ataukah mungkin lahan-lahan terbuka itu tertutup oleh beton, tentu air hujan itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Lama-lama air yang di dalam tanah itu berkurang, maka yang masuk, yang meresap itu adalah air laut. Nah, itu akan berbahaya. Jadi pantai dan lautan itu dikelola secara bijak. Jadi pantainya itu bila perlu ditanamin pohon bakau, lautan dikelola dengan bijak, tidak boleh menggunakan menangkap ikan secara berlebihan dengan bahan peledak. Memang hasilnya itu akan lebih bagus atau lebih baik, bukan lebih bagus, lebih banyak dengan bahan peledak.
Tetapi dengan bahan peledak, tidak aja ikan yang besar, yang kecil pun termasuk telur yang ada di dalamnya juga ikut rusak. Nah, termasuk makanan-makanan pun, plankton-plankton pun juga akan rusak. Nah, itu akibatnya apa? Bagaimana? Kedepannya, laut tidak mampu memberikan kehidupan bagi biotanya. Jadi kita akan kehilangan sumber pangan yang berasal dari laut. Nah, kemudian diperlukan usaha-usaha untuk mengelola alam yang lebih bijak. Jadi sumber daya itu perlu ditingkatkan agar mampu mengelola alam itu dengan lebih bijak. Jadi dengan cara menciptakan teknologi yang bertujuan untuk tidak membebani alam. Misalnya menggunakan teknologi tenaga air seperti PLTA, ataukah menciptakan energi yang berasal dari sinar matahari, ataukah dari arus laut, ataukah arus sungai, kita manfaatkan untuk energi. Dengan demikian, bahan energi yang bersumber dari fosil itu lambat laun bisa dikurangi. Jadi di samping itu, penggunaan energi juga dilakukan secara efisien. Bukan karena mampu dan tidak mampu, tapi untuk keselamatan alam. Nah, inti dari kependudukan dan lingkungan hidup itu sebenarnya seperti gambar berikut. Jadi, semua ada di telapak tangan kita. Apakah telapak tangan kita mengarahkan pada lingkungan yang rusak atau gersang, ataukah lingkungan yang asri, yang sejuk, yang biru, itu seperti gambar berikut. Ada yang rusak, kemudian ada yang biru. Semuanya ada di telapak tangan kita. Artinya kitalah pengendali alam. Bijak kita mengendalikan alam, maka akan menimbulkan lingkungan yang lestari. Tidak bijak, maka terjadi kegersangan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, jika tertarik, silahkan berikan komentar agar bisa meningkatkan materi-materi dari kuliah online ini. Dan kalau mungkin tertarik dengan ilmu kealaman dasar, bisa lihat channel kami tentang materi-materi kealaman dasar. Dan kami ucapkan terima kasih, kami harapkan masukan-masukan yang bersifat konstruktif.